Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan materi online yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teleskop, di mana teleskop ini adalah sub pokok bahasan terakhir dalam bab alat-alat optik di kelas 11 Fisika semester 2. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, teropong atau teleskop itu ada dua macam. Yang seperti ini gambarnya, ini disebut dengan teropong bintang atau teleskop bintang. Kemudian yang seperti ini kita sebut dengan teropong bumi atau teleskop bumi. Sebagaimana sesuai dengan namanya, kalau teropong bintang berarti ya melihat benda-benda yang ada di langit seperti bintang, bulan, planet-planet lainnya dan sebagainya ya. Nah, kalau yang teropong bumi ini difungsikan untuk melihat benda-benda yang ada di bumi. Misalnya pengen melihat burung yang sedang terbang, atau misalnya pengen melihat satu objek benda dari kejauhan, itu menggunakan teropong bumi. Baik, yang pertama kita pelajari teropong bintang. Apa sih teropong bintang itu? Teropong bintang ini digunakan untuk mengamati bintang atau benda jauh yang ada di langit. Karena bendanya sangat jauh sehingga jarak bendanya S itu tak hingga. Kemudian pengamatan secara normalnya menggunakan teropong bintang itu adalah dengan mata tak berakomodasi. Karena kita mengamati jauh sehingga matanya dalam kondisi tak berakomodasi. Kemudian untuk jarak fokus lensa objektifnya itu lebih besar daripada jarak fokus lensa okulernya. Dimana kemarin sudah kita pelajari pada saat kita membahas tentang mikroskop, ada namanya lensa objektif yang dekat dengan objek yang diamati dan lensa okuler yang dekat dengan mata pengamat. Namun di sini terbalik antara teropong dengan mikroskop ya. Kalau di mikroskop itu jarak fokus lensa objektifnya lebih kecil daripada lensa okulernya, sedangkan untuk teropong jarak fokus lensa objektifnya lebih besar daripada lensa okulernya. Jadi nanti kalau ada soal di situ tidak disebutkan lensa objektifnya sekian, okulernya sekian, hanya disebutkan saja dua lensa cembung sekian dan sekian. Maka kalian harus sudah paham kalau ini ngebahas tentang teropong berarti yang lebih besar jarak fokusnya itu sebagai lensa objektif, yang lebih kecil sebagai lensa okuler. Baik, dilanjut. Bayangan yang dihasilkan pada teropong bintang itu bersifat maya, terbalik, diperbesar. Karena yang diamati itu adalah bintang, ya. Jadi walaupun bayangannya terbalik itu tidak jadi masalah. Tapi kalau kita menggunakan teropong bumi yang diamati objek-objek yang ada di bumi, kok bayangannya terbalik, lah ini jadi masalah. Maka harus bagaimana nanti menyikapinya. Nanti kita akan bahas selanjutnya kalau sudah ngebahas tentang teropong bumi. Baik, lanjut. Untuk pembahasan teropong bintang yang pertama adalah perbesaran bayangan yang dihasilkan. Itu dirumuskan dengan rumus M sama dengan FOB per FOK. FOB-nya jarak fokus lensa objektif, FOK-nya adalah jarak fokus lensa okuler. Sedangkan panjang teropongnya seperti halnya panjang mikroskop ya, bahwa panjang teropong itu adalah jarak antara posisi lensa objektif dengan lensa okuler. Maka panjang teropongnya di sini dirumuskan L, itu panjang teropong sama dengan jarak fokus lensa objektif ditambah dengan jarak fokus lensa okuler, atau FOB ditambah dengan FOK. Gampang ya, kedua rumus ini tinggal dijumlahkan saja. Kalau mencari perbesaran dibagi, kalau mencari panjang teropong dijumlahkan. Nah, sekarang kita akan coba lihat contoh soalnya. Sebuah teropong bintang memiliki lensa objektif dan okuler berjarak fokus 200 cm dan 4 cm. Nah, kalau ada kata-kata seperti ini, artinya lensa objektifnya berjarak fokus 200 cm, lensa okulernya berjarak fokus 4 cm. Pertanyaannya, tentukan perbesaran bayangan yang dihasilkan dan berapa panjang teropongnya. Baik, langsung diketahui FOB-nya 200 cm dan FOK-nya 4 cm. Yang ini jelas ya, tidak ada yang ditanyakan ya.
Kemudian untuk yang ditanya perbesaran bayangan itu M, kemudian panjang teropong itu adalah L. Dilanjut jawab. Kita tinggal menggunakan rumus yang baru saja tadi kita sudah bahas sebelumnya ya. M perbesaran bayangan itu dibagi FOB bagi FOK, kita masukkan FOB-nya berapa? 200, FOK-nya 4, 200 bagi 4 berapa? Satuannya kali, ya kan? Kemudian untuk panjang teropongnya L, kita jumlahkan FOB ditambah FOK, FOB-nya 200 ditambah FOK-nya berapa? 4. 200 tambah 4 berapa? Itu hasilnya. Satuannya apa Pak? Sentimeter. Oke, tidak ada pertanyaan. Kita lanjut teropong bumi. Nah, sama di teropong bintang juga untuk teropong bumi yang dibahas adalah perbesaran bayangan dan panjang teropong. Untuk perbesaran bayangan untuk teropong bumi rumusnya sama ya. M sama dengan FOB dibagi FOK. Sedangkan untuk panjang teropong rumusnya adalah ini. Karena supaya bayangannya tidak terbalik, kita harus menambahkan satu lensa pembalik. Ya, lensa pembaliknya ini terdiri dari satu buah lensa cembung. Ya, diingat-ingat ya anak-anak ya. Jadi untuk lensa pembalik pada teropong bumi itu terdiri dari satu buah lensa cembung. Akan tetapi lensa pembalik ini tidak mempengaruhi rumus dari perbesaran bayangan. Dia hanya mempengaruhi panjang teropongnya saja. Jadi setelah adanya lensa pembalik, panjang teropongnya menjadi L sama dengan FOB ditambah FOK ditambah 4 kali jarak fokus lensa pembalik. Jadi 4 FP gitu ya. Kita langsung berikan contoh soalnya. Slide berikutnya. Ini contoh soal. Sebuah teropong bumi memiliki lensa objektif, okuler dan pembalik berjarak fokus 200 cm, 4 cm dan 10 cm. Tentukan perbesaran bayangan yang dihasilkan dan panjang teropongnya berapa? Baik, lanjut. Diketahui FOB-nya, ini berarti berturut-turut ya. Di sini kan disebutkan objektif, okuler, pembalik. Angkanya 200, 4, 10. Artinya objektifnya 200, okulernya 4 cm dan lensa pembaliknya 10 cm. Ini kurang ya, nanti ditambahi ya. FP sama dengan 10 cm. Ditanya M perbesaran bayangan dan L panjang teropong. Kita jawab. M-nya menggunakan rumus yang tadi sama persis FOB dibagi FOK, yaitu 200 dibagi 4. Hasilnya berapa kali? Sedangkan L-nya lah ini yang berbeda. FOB ditambah FOK ditambah 4 kali FP. FOB-nya kita masukkan 200, FOK-nya 4 cm, FP-nya 10. Sehingga 4 FP itu dihitung dulu, 4 kali 10. 4 kali 10 berarti 40 ya, ditambah dengan 200 dan 4 cm, sehingga kita mendapatkan hasil berapa centimeter. Nah anak-anak, untuk pelengkap dari slide ini saya berikan tugas ya. Yang pertama, buatlah catatan tentang materi ini di buku tulis kalian ya. Kemudian nanti dikasih nama kalian di catatannya itu ya. Kemudian kerjakan contoh soalnya dengan benar. Tadi ada 2 contoh soal ya, dikerjakan. Sepil jawabannya juga sudah Bapak berikan tadi Bapak secara lisan ya. Kemudian yang ketiga, foto catatanmu dan kumpulkan fotonya pada link yang terdapat dalam deskripsi video. Nanti di bawah video ini ada deskripsi, nanti di situ ada link ya. Nanti di linknya dibuka untuk mengumpulkan tugas ini. Kemudian yang keempat, like, komen, dan subscribe video ini kalau belum subscribe. Tapi kalau sudah subscribe ya berarti tidak perlu subscribe lagi ya. Kemudian yang kelima, screenshot dan kumpulkan di link bersama dengan foto catatanmu. Baiklah anak-anak, Bapak kira untuk materi teropong sampai di sini. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Terima kasih, salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.